Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Baiklah, pada pertemuan kali ini kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri selaku moderator dan juga pemateri. Nama saya ada Riki. Selanjutnya sebagai pemateri ada Aura Ginta, ada Zafira Marahaini, ada Winda Grisela, ada Muhammad Zanwar Irsyad, kemudian yang terakhir ada Surga Sri Agustin. Kelompok kami akan menyampaikan sebuah materi yang erat kaitannya dengan belajar, yaitu ciri-ciri belajar dan juga unsur-unsur dalam belajar atau dalam pembelajaran. Oke, baiklah. Yang pertama kita akan membahas pengertian belajar terlebih dahulu, supaya lebih relate ke dalam materi yang akan kita sampaikan. Secara umum atau garis besarnya, belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku suatu individu. Nah, kemudian Bapak Nana Syaudi Sukmadinata pada tahun 2005 menyebutkan bahwa sebagian besar perkembangan individu dalam kehidupannya berlangsung melalui kegiatan belajar. Nah, mungkin itu secara umumnya. Lalu selanjutnya, mengenai pengertian belajar menurut para ahli akan disampaikan oleh Saudari Winda. Baik, saya Winda Grisela akan menyampaikan tentang pengertian belajar menurut para ahli. Di sini saya akan menyebutkan 3 ahli. Yang pertama adalah menurut Mohsurya pada tahun 1997. Belajar dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan perilaku baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dan untuk ahli yang kedua adalah Witherington. Menurut Witherington, pada tahun 1952, belajar merupakan perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan sebagai pola-pola respons yang baru berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan, dan kecakapan. Dan yang terakhir adalah menurut Gage dan Berliner, belajar adalah suatu proses perubahan yang muncul karena pengalaman. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Winda telah membantu saya untuk menjabarkan pengertian belajar menurut para ahli. Nah, lalu kemudian materi mengenai ciri-ciri belajar dalam pembelajaran akan disampaikan oleh Aura, Zafira, dan juga Winda. Baik, terima kasih. Nama saya Aura dan saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang ciri-ciri belajar. Menurut Suardi, di bukunya pada tahun 2015, halaman 12-13, beliau mengemukakan bahwa terdapat 8 ciri konsep belajar yang antara lain, yang pertama, perubahan yang bersifat fungsional. Perubahan yang terjadi pada aspek kepribadian seseorang mempunyai dampak pada perubahan selanjutnya. Contohnya, karena belajar, seseorang dapat membaca. Karena membaca, seseorang dapat ilmu pengetahuan. Dan karena pengetahuannya bertambah, maka akan terjadi perubahan dalam sikap maupun perilaku maupun pola berpikir pada seseorang. Yang kedua, belajar adalah perbuatan menyadari sesuatu yang terjadi. Maksudnya seseorang menjadi sadar apa yang terjadi dengannya atau terjadi pada lingkungannya dan apa dampaknya. Contohnya, seorang pengemudi memarkirkan mobilnya dengan berjalan mundur dan tiba-tiba ia mendengar suara benturan keras dari belakangnya. Dan karena ia mendengar suara benturan itu, ia menjadi sadar bahwa ia menabrak sesuatu dan dampaknya mobilnya menjadi lecet. Dan dari sinilah ia akan belajar berhati-hati ke depannya. Yang ketiga, belajar terjadi melalui pengalaman yang bersifat individual.
Cara memahami dan menerapkannya juga bersifat individualistik yang pada akhirnya juga akan menimbulkan hasil yang bersifat pribadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Zafira. Kepada Zafira saya persilakan. Oke, selanjutnya adalah perubahan yang bersifat menyeluruh atau terintegrasi. Nah, di sini tuh yang berubah bukan bagian-bagian dari diri seseorang, melainkan kepribadiannya. Seperti halnya kepandaian menulis, itu bukan dilokalisasi tempat saja, tetapi menyangkut aspek kepribadian lainnya. Nah, dan pengaruhnya itu akan terdapat pada perubahan perilaku yang bersangkutan. Lalu selanjutnya belajar adalah proses interaksi. Mengapa? Karena belajar bukanlah proses penyerapan yang berlangsung tanpa usaha yang aktif dari yang bersangkutan. Lalu apakah yang diajarkan guru itu sudah tentu akan membawakan perubahan bagi pelaku pelajarnya? Tentu tidak. Apa yang diajarkan guru itu belum tentu menyebabkan terjadinya perubahan apabila yang belajar tidak melibatkan diri dalam situasi tersebut. Intinya si pelajar ini harus meniatkan dirinya agar proses belajar ini terjadi dan interaksi akan terjadi pula dan terjadilah perubahan dalam dirinya. Lalu maka untuk selanjutnya adalah perubahan berlangsung dari yang sederhana ke arah yang lebih kompleks. Di sini seorang anak baru akan dapat melakukan operasi bilangan kalau yang bersangkutan sedang menguasai simbol-simbol yang berkaitan dengan operasi tersebut. Seperti itu. Oke, untuk ciri-ciri dalam belajar yang selanjutnya adalah hakikat belajar adalah adanya perubahan pada diri pembelajar. Perubahan apa sih yang dimaksud di sini? Perubahan yang dimaksud di sini tentu saja perubahan ke arah yang lebih baik, di mana dimulai dari perubahan yang sederhana hingga kompleks. Dalam ciri-ciri yang sudah disebutkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa dalam proses belajar sangat penting adanya pengambilan keputusan dan reaksi tindakan terhadap keputusan yang diambil. Kenapa? Karena hasil dari tindakan inilah yang menentukan adanya perubahan dari diri kita atau tidak. Begitu. Dan untuk ciri-ciri yang terakhir adalah pendidikan erat dengan pembelajaran. Mengapa demikian? Karena pendidikan yang memang pada dasarnya bertujuan untuk mencerdaskan dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan sumber daya manusia yang terdidik tidak bisa dilakukan tanpa adanya pembelajaran. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Karena kita adalah calon pengajar, kita juga seharusnya mengetahui ciri-ciri dalam suatu pembelajaran tersebut. Nah, untuk materi selanjutnya, yaitu unsur-unsur dalam pembelajaran, akan disampaikan oleh Muhammad Zanwar Irsyad dan juga Surga. Terima kasih Saudara Winda telah menjelaskan mengenai ciri-ciri belajar. Di sini saya Muhammad Zanwar Irsyad, NPM 192122102 akan menjelaskan mengenai unsur-unsur belajar itu sendiri. Nah, dalam penelitian Cronbench dalam buku metode penelitian pendidikan yang dikarang oleh Nana Syawdi Sukmadinata menjelaskan bahwa unsur-unsur pembelajaran atau unsur-unsur belajar ini ada 7. Nah, yang pertama adalah tujuan. Tujuan ini ada karena ada sesuatu yang ingin dicapai. Nah, tujuan ini muncul karena untuk memenuhi suatu kebutuhan. Nah, misal kita sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, kita membutuhkan bekal untuk nantinya menjadi seorang pendidik dari subjek atau pelajaran bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua ada kesiapan. Nah, seseorang atau individu biasanya akan menyiapkan baik itu berupa kesiapan fisik maupun kesiapan psikis, yang mana kesiapan ini berupa kematangan untuk melakukan sesuatu maupun penguasaan daripada pengetahuan atau insight, serta juga skills atau kecakapan-kecakapan yang mendasarinya. Nah, kita di pendidikan bahasa Inggris ini dibekali dengan mata kuliah bahasa Inggris serta mata kuliah yang mengenai
pendidikan atau dasar-dasar pendidikan. Nah, hal tersebut merupakan kesiapan kita untuk kedepannya jikalau kita menjadi seorang pendidik daripada pelajaran bahasa Inggris. Lalu yang ketiga ada situasi. Nah, situasi ini bisa berupa tempat atau kondisi seseorang dalam melakukan kegiatan belajar. Nah, mengapa kesiapan situasi ini sangat penting? Karena situasi ini mendukung proses kondusifnya suatu pembelajaran ataupun tidak. Karena mengapa? Misalkan teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang tinggal di negara yang menjauh di sana, misalkan Palestina, mereka hidup di tengah-tengah perang ataupun konflik. Nah, mereka mungkin akan agak kesulitan untuk fokus dalam proses belajar. Karena apa? Karena mungkin bising ataupun tidak bisa fokus karena ada huru-hara di sana-sini gitu. Nah, maka dari itu kita patut syukuri karena kita tinggal di negara ini yang aman serta bisa melakukan proses belajar dengan baik. Nah, 4 poin berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Surga Sri Agustin. Oke, silakan. Baik, terima kasih Irsyad. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari unsur-unsur belajar. Poin yang berikutnya adalah interpretasi. Nah, apa sih interpretasi itu dalam unsur-unsur belajar? Dalam menghadapi situasi, individu mengadakan interpretasi, yaitu melihat hubungan di antara komponen-komponen situasi belajar, melihat makna dari hubungan tersebut dan menghubungkannya dengan kemungkinan pencapaian tujuan. Yang selanjutnya adalah respon. Nah, respon di sini berpegang kepada hasil dari interpretasi. Apakah individu mungkin atau tidak untuk mencapai tujuan yang diharapkannya? Maka ia akan memberikan respon. Poin selanjutnya adalah konsekuensi. Setiap usaha ya pasti membawakan hasil. Hasil ini disebut dengan akibat dari konsekuensi tersebut, entah itu keberhasilan maupun kegagalan. Demikian juga dengan respon atau usaha belajar siswa. Apabila siswa berhasil dalam belajarnya, ia akan merasa senang, puas, dan akan lebih meningkatkan semangatnya untuk melakukan usaha-usaha belajar berikutnya. Yang terakhir adalah reaksi terhadap kegagalan. Selain keberhasilan, kemungkinan yang lain diperoleh oleh siswa dalam belajarnya ialah kegagalan. Nah, peristiwa ini akan menimbulkan perasaan sedih dan kecewa. Reaksi terhadap kegagalan dalam belajar bisa bermacam-macam. Kegagalan bisa menurunkan semangat, tetapi bisa juga sebaliknya. Kegagalan bisa membangkitkan motivasi belajar dan semangat bagi siswa yang berlipat ganda untuk menebus dan menutupi kegagalan tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas penyampaian materinya Irsyad dan juga Surga. Nah, berdasarkan pada materi-materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, kita dapat menyimpulkan sesuatu, yaitu bahwa belajar menjadi faktor yang sangat mempengaruhi dalam pembentukan dan perilaku. Adapun ciri-ciri dari konsep belajar adalah bagaimana seseorang mendapati perubahan pada dirinya karena belajar. Nah, sedangkan unsur-unsur yang mempengaruhi belajar bisa dari tujuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, baiklah, mungkin materi yang kami sampaikan kami cukupkan sekian sampai di sini. Jika ada pertanyaan atau ingin lebih tahu tentang materi kami, silahkan ajukan di kolom komentar yang telah kami sediakan. Dan juga terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak sekali kesalahan kata.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.